Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wasrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumil. Allahumma shalli sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna anzalnahu fi lailatul qadar wa ma adraka ma lailatul qadar. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu wa ruhu fiha bi idzni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Shadaqallahul adzim. Gimana rekan-rekan kabarnya? Semoga masih semangat. Allah senantiasa memberikan kesehatan dan keselamatan kepada kita semua, sehingga kita bisa menjalani ibadah di bulan Ramadan ini hingga selesai dan mencapai derajat takwa. Amin ya robbal alamin. Rekan-rekan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dimanapun kita berada, pada kesempatan kali ini kita akan memberikan materi hikmah malam Lailatul Qadar. Sebelum kita masuk ke materi intinya, kita harus mengetahui terlebih dahulu asbabun nuzul dari malam Lailatul Qadar ini. Dulu Nabi Nuh ini berdakwah selama 950 tahun dan hanya mendapatkan 80 pengikut saja, 80 umat saja. Padahal beliau ini selain berdakwah 950 tahun, usia beliau ini 1700 tahun dalam riwayat seperti itu. Kalau Nabi Ibrahim ini usianya 300 tahun. Beliau sendiri khitan pun sudah mencapai usia 80 tahun. Jadi dapat kita simpulkan nabi-nabi terdahulu itu usianya panjang-panjang, ratusan bahkan ribuan tahun. Karena hal itu Nabi Muhammad SAW itu pun iri. Kenapa? Karena nabi-nabi yang terdahulu dapat beribadah dalam tempo waktu yang lama, sehingga pahalanya pasti banyak dan melimpah. Maka dari itu Nabi Muhammad itu iri, menginginkan pahala yang sama besarnya dengan umat dan nabi-nabi yang terdahulu. Bahkan beliau ketika itu juga ada cerita seorang abid ahli ibadah di Bani Israel, dia itu sujud kepada Allah selama 500 tahun. Coba bayangkan, beribadah selama 500 tahun, padahal usia Nabi Muhammad dan umatnya hanya sekitar 60-70 tahun. Kemudian karena kegalauan dan kerisauan Nabi Muhammad seperti itu, akhirnya pun Allah menurunkan ayat Inna anzalnahu fi lailatul qadar wa ma adraka ma lailatul qadar. Lailatul qadri khairum min alfi syahr, dan seterusnya. Jadi Allah pun tahu isi kegalauan dan kegundahan Nabi Muhammad SAW. Akhirnya Allah pun memberikan hadiah, yaitu malam Lailatul Qadar kepada Nabi Muhammad dan kepada umatnya. Karena sebagaimana yang kita tahu, malam Lailatul Qadar itu malam kemuliaan yang lebih mulia daripada 1000 bulan. 1000 bulan ini jika kita konversikan kepada tahun, maka menjadi 83 tahun lebih 4 bulan. Misal saja mari kita hitung, kita mulai berpuasa sejak usia, misal anggap saja kita usia 10 tahun sudah mulai berpuasa, usia kita 63 tahun. Berarti berapa lama kita berpuasa itu menemui Ramadan itu? Yaitu 63 tahun dikurangi 10 tahun, jadi sebanyak 53 tahun. Misal selama 53 tahun ini kita menemui malam Lailatul Qadar setiap tahunnya, berarti 53 tahun ini dikalikan 83 tahun. Jadi berapa ketemunya? Yaitu 4399 tahun, atau kita bulatkan 4400 tahun. Nah, dengan seperti itu kan berarti pahala kita itu kan sudah melampaui umat yang terdahulu, karena setidaknya kita telah beribadah selama 4400 tahun, meskipun usia kita hanya 63 tahun. Nah, jadi seperti itu ya rekan-rekan, kita tidak perlu berkecil hati dengan umat yang terdahulu, bahkan nabi-nabi terdahulu. Kenapa? Karena dengan malam Lailatul Qadar ini kita bisa melipat gandakan kebaikan dan pahala kita. Jadi Nabi Muhammad itu sudah tidak risau lagi dengan hal itu. Akan tetapi kita yang sebagai umatnya ini malah risau, bingung, kapan toh malam Lailatul Qadar ini teko. Nah, jadi kadang dari riwayat mengatakan malam Lailatul Qadar tanggal jatuh pada 10 hari yang terakhir, malam 21, malam 23, malam 25, 27, 29. Padahal ketika kita telisik, apakah malam Lailatul Qadar itu? Yaitu malam turunnya Al-Quran. Dan bahkan ketika ketika berita resminya malam turunnya Al-Quran itu adalah 17 Ramadan. Dan kalau kita telisik lagi ke belakang, apakah Al-Quran itu hanya turun ketika bulan Ramadan saja? Tidak. Bahkan ada juga ayat yang turun ketika Arafah. Bahkan juga ayat yang turun ketika bulan Sya'ban, bulan Rajab, bulan
Dzulhijjah dan lain sebagainya. Jadi Lailatul Qadar itu ketika kita sebut sebagai malam turunnya Al-Quran, malam yang mulia ketika turunnya Al-Quran, itu kan tidak hanya di Ramadan saja. Hanya saja Lailatul Qadar di bulan Ramadan ini adalah Lailatul Qadar yang tingkatnya premium, berbeda dengan malam Lailatul Qadar lainnya. Jadi kita harus berusaha sebaik mungkin untuk menggapai malam Lailatul Qadar yang premium ini, yang hanya datang setahun sekali, yang datangnya mungkin tanggal ganjil, dan tanggal ganjil ini hanya dipilih 1 dari 15 tanggal ganjil yang ada di bulan Ramadan. Lantas bagaimana cara kita mendapatkannya? Ya kita santai saja. Apabila kita sudah beribadah, sudah berpuasa, sholat tarawih, sholat jamaah ketika tiap malam di malam Ramadan, pasti kita akan mendapatkan salah satunya itu. Asal tidak gong ya, atau tidak bolong ketika malam Ramadan itu. Jadi ketika kita bertemu dengan Ramadan, ya sudah kita jalankan saja ibadah sebagaimana mestinya sesuai kemampuan kita maksimalkan, kita khusyukkan setiap malam di malam Ramadan. Niscaya kita pasti akan menemui salah satunya. Karena kalau kita ngepas nih atau mencari di mana malam Lailatul Qadar itu, kita pasti sudah terlambat. Karena di hadis disebutkan bahwasanya ciri-ciri malam Lailatul Qadar itu matahari ketika esoknya bersinar tidak terlalu terik, tidak terlalu panas. Mungkin seperti pagi seperti ini ya, tidak terlalu terik, tidak terlalu panas. Mungkin tadi malam sudah ada malam Lailatul Qadar, tapi kan sudah terlambat. Mau ngapain kita sekarang? Malam Lailatul Qadar sudah tadi malam. Makanya kita cukup beribadah sesuai kemampuan kita maksimalkan, kita khusyukkan di bulan Ramadan ini, sehingga kita bisa menggapai malam Lailatul Qadar di salah satu malam tersebut. Dengan catatan kita tetap beribadah sesuai dengan anjuran Nabi, yaitu imanan wa ihtisaban, yaitu kita beribadah dengan penuh keimanan dan penuh keikhlasan untuk menggapai ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah yang sulit. Kita beribadah, kita berpuasa, orientasinya hanya kepada ridhonya Allah, bukan orientasi kepada yang lainnya. Tadi teman-teman yang dapat kami sampaikan, semoga Ramadan ini menjadikan kita pribadi lebih baik lagi, dan semoga kita mendapatkan malam Lailatul Qadar di Ramadan ini, dan kita nanti bisa kita pertemukan di malam Ramadan selanjutnya di waktu yang akan datang dalam keadaan yang lebih baik lagi. Amin amin ya robbal alamin. Jazakallahu khairan. Terima kasih sudah menyimak ini hingga selesai. Semoga bermanfaat dan berkah untuk kita semua. Terima kasih. Ada kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.